Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di majelis yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita membahas kitab Ahaditsul Akhlaq, hadis-hadis seputar akhlak yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada hadis yang beliau bawakan. Ini belum masuk pada pembahasan yang utama ya, ini baru yaitu keutamaan akhlak, pembahasan tentang husnul khuluq. Namun di sini beliau membawakan beberapa hadis pembuka yang menunjukkan tentang keutamaan akhlak yang mulia. Hadis berikutnya adalah hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu. Qala al-musannifu hafizahullah Asy-Syaikh Abdul Razak wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu ia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ittaqillaha haitsu ma kunt wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Yang artinya, bertakwalah engkau dimanapun engkau berada, dan iringilah keburukan dengan kebaikan sebagai penghapusnya, dan perlakukanlah manusia dengan akhlak yang baik. Rawahu Tirmizi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis ini sering kali kita dengar. Hadis ini di antara hadis yang cukup populer, yaitu hadis wasiat taqwa. Dan sababul wurud dari hadis ini adalah nasihat Nabi SAW kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Jadi bertakwalah engkau wahai Abu Dzar dimanapun engkau berada, dan seterusnya. Namun hadis yang ditujukan pada asalnya untuk sahabat Abu Dzar ini juga berlaku bagi kita semua. Jadi sebabnya khusus tetapi manfaatnya umum. Dan ini merupakan kaidah para ulama kita. Kalau ada hadis-hadis yang ditujukan kepada sahabat secara khusus, maka secara asal dia juga bisa berlaku bagi semua kaum muslimin. Jadi tidak hanya berlaku bagi Abu Dzar saja. Artinya Rasulullah SAW tidak hanya berwasiat ini untuk Abu Dzar, yang lain tidak. Bukan begitu. Ya.
Tapi wasiat ini untuk Abu Dzar pada asalnya, tetapi secara umum juga berlaku bagi kita. Bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, dan mengiringi keburukan dengan kebaikan untuk menghapusnya, dan memperlakukan manusia dengan akhlak yang baik. Nah, kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah menjelaskan di sini, yatakawwanu hadzal haditsu min jumalin thalathin. Hadis ini terangkai dari 3 kalimat. Ya, ittaqillaha haitsu ma kunt. Ini yang pertama. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ini yang kedua. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ini yang ketiga. Perhatikan di sini ya. Jadi hadis ini terangkai dari 3 susunan kalimat. Hiya min jawami'i kalimi nabiyyina alaihi salatu wassalam. Dan ini juga menunjukkan jawami' kalimnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu jawami'ul kalim? Ada yang tahu istilah jawami'ul kalim? Ini diantara keistimewaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diberikan kepada para nabi sebelumnya. Ya, dalam satu hadis disebutkan utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun ghairi. Atau kama qala Nabi SAW. Aku diberi keistimewaan 6 atau 5 perkara yang tidak diberikan kepada selainnya dari para nabi. Yang pertama beliau sebutkan u'titu jawami'al kalim. Aku diberi jawami'al kalim. Kemampuan mengungkapkan dengan ucapan yang singkat tetapi memiliki makna yang dalam. Itu namanya jawami'ul kalim. Jadi Nabi SAW kalau bicara itu tidak bertele-tele, enggak panjang lebar, singkat, padat, tetapi manfaatnya luas. Beda dengan ucapan kita, banyak tapi kosong, panjang lebar tapi apa? Enggak jelas. Nabi SAW singkat, padat, jelas, mudah dipahami, dan manfaatnya luar biasa. Kandungannya sangat dalam. Makanya kita katakan, dan juga beliau SAW berbicara di dalam awal khutbah beliau, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik ucapan firman Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari lisan beliau. Nah, di antara bukti jawami'ul kalimnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis ini. 3 susunan kalimat yang memiliki makna yang luar biasa. 6. Nah, kata Syekh Abdul Razak, wa qad jama'a fiha usulal muamalati. Dan di dalam hadis ini mengumpulkan 3 prinsip dasar bermuamalah. 3 prinsip dasar bermuamalah. Berbaur dengan manusia, atau secara umum bermuamalah kepada siapapun. Yang pertama, al-muamalatu ma'allah. Di dalam hadis ini ada prinsip dasar bagaimana kita bermuamalah terhadap Allah. Yang kedua, wal muamalatu ma'an nafsi. Di dalam hadis ini juga terkandung prinsip dasar bagaimana kita bermuamalah dengan diri kita sendiri. Yang ketiga, wal muamalatu ma'al khalq. Di dalam hadis ini terdapat kandungan prinsip dasar bagaimana kita bermuamalah dengan sesama manusia. Luar biasa ya. Satu hadis ternyata diperinci, kesimpulannya seperti ini. Prinsip dasar di dalam bermuamalah kepada Allah, kepada diri kita sendiri, dan kepada sesama manusia atau makhluk Allah yang lain. Nah, kata Syekh Abdul Razak, wa kullu jumlatin min jumali hadzal hadits,
dan setiap kalimat dari kalimat-kalimat yang ada di dalam hadis ini fiha bayanun, di dalamnya terdapat penjelasan li ahadi hadhil usulis thalathah, terhadap 3 prinsip dasar ini. Al aslul awal, prinsip yang pertama apa tadi? Bagaimana kita bermuamalah dengan Allah. Qal, ada pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Nah, cara kita bermuamalah dengan Allah adalah dengan takwa. Fal aslul ladzi tubna alaihi al muamalatu ma Allah hiya taqwallah. Maka prinsip dasar yang dibangun di atasnya bagaimana cara kita bermuamalah dengan Allah adalah takwa kepada Allah. Wa taqwahu subhanahu wa ta'ala, dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala hiya wasiyatuhu jalla wa ala lil awwalina wal akhirina min khalqihi. Itu merupakan wasiat Allah kepada makhluk-makhluknya, kepada umat manusia, baik generasi awal dahulu maupun yang akhir. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dalam surat An-Nisa ayat 131, yang menjadi dalil bahwa Allah itu mewasiatkan takwa kepada seluruh umat manusia sejak generasi awal sampai generasi akhir. Wasiatnya enggak berubah, yaitu at-taqwa. Terjemah dari ayat ini adalah, dan sungguh kami telah mewasiatkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang yang telah mendapatkan Alkitab sebelum kalian. Ini isyarat generasi awal. Kami wasiatkan kepada ahli kitab sebelum kalian, wa iyyakum, dan juga kami wasiatkan kepada kalian, anittaqullah, agar semuanya bertakwa kepada Allah. Jadi wasiat Allah enggak pernah berubah. Wasiat utama adalah at-taqwa. Dan ketika Nabi SAW memulai khutbatul hajah, 3 ayat yang pertama, 3 ayat yang dibawakan semua tentang takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Di awal khutbatul hajah, Nabi SAW seringkali membawakan 3 ayat yang semuanya wasiat takwa. Maka ini prinsip dasar yang pertama, yaitu muamalah kepada Allah dasarnya adalah dengan takwa. Wa fil Qur'anil Karim, dan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, min dzikrit taqwa, penyebutan takwa, wa bayani makanatiha, dan penjelasan kedudukannya, wa azimi thawabiha, dan besarnya pahalanya, wa athariha 'alal muttaqin, dan juga pengaruh takwa atas orang-orang yang bertakwa, fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Ayatun katsiratun, ada banyak sekali ayatnya di Al-Qur'an. Ya, pembicaraan tentang takwa itu sangat banyak sekali. Mulai dari wasiat takwa, mulai dari keutamaan takwa, mulai dari besarnya pahala ganjaran bagi orang yang bertakwa. Apa? Surga. Innal muttaqina fi jannati wa uyun, innal muttaqina fi jannati wa nahar, innal muttaqina fi dhilali wa uyun. Banyak sekali jannah-jannah disebutkan, disiapkan bagi orang-orang bertakwa di dunia maupun di akhirat. Ayatun katsiratun, ada banyak ayat, tadullu ala makanatit taqwa wa 'azimi sya'niha, yang menunjukkan kedudukan takwa dan besarnya, yaitu permasalahan tentang takwa.
Nah, kita tidak membahas takwa kepada Allah karena pembahasan kita adalah al-akhlaq secara khusus kepada sesama manusia. Karena nanti pembahasan pertama adalah hadis, yaitu tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Jadi pembahasan tentang takwa kepada Allah tidak dibahas secara spesifik di dalam kitab ini. Namun dari hadis tadi bisa kita ambil pelajaran prinsip dasar muamalah kepada Allah. Yang pertama adalah takwa. Al-aslu tsani, kemudian kata beliau hafizahullah, sedangkan prinsip yang kedua apa tadi? Bagaimana bermuamalah terhadap diri kita sendiri. Qal, ada pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah keburukan dengan kebaikan sebagai penghapusnya. Hadza fi muamalatika ma'a nafsika. Ini adalah cara Anda bermuamalah dengan diri Anda sendiri. Fi hadhil hayatid dunya, di kehidupan dunia ini. Bi tarbiyatiha 'alal fadail, yaitu dengan mendidiknya di atas keutamaan, wa ta'dibiha 'alal kamalat, dan pengajarannya di atas kesempurnaan, wa zammiha bizimamil khairi wal fadilah, dan mengikatnya dengan tali kebaikan dan keutamaan. Bi an tuqbila bi nafsika 'alal hasanati wat ta'at, yaitu dengan engkau hadapkan dirimu dengan ketakwaan atau dengan kebaikan dan ketaatan. Wa tastakthiru minha kullama tahayyat fursatun, dan engkau memperbanyak kebaikan dan ketaatan tersebut ketika memiliki kesempatan. Wa rubbama kanatil hasanatu saghiratan fi 'ainik, dan terkadang kebaikan itu mungkin kecil di matamu, fatakunu sababan fi dukhulikal jannah, namun ternyata itu menjadi sebab engkau masuk surga. Wa qad taf'aluha wa la tulqi laha balan, dan terkadang Anda melakukan suatu perkara yang Anda anggap remeh biasa, wa takunu sababan li ghufrani dzunubik, dan ternyata itu bisa menjadi sebab diampuninya dosa-dosamu. Ya, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, agar engkau berbuat kebaikan. Cara kita bermuamalah, prinsip kita bermuamalah kepada diri kita dengan memperbanyak kebaikan. Memang di dalam hadis ini di antara fungsi kita mengamalkan kebaikan untuk menghapus keburukan yang pernah kita lakukan. Untuk menghapus keburukan yang pernah kita lakukan. Karena kita manusia yang punya banyak salah, yang penuh dengan dosa, dan terkadang kita lupa untuk tobat dan istighfar karena mungkin kita nggak sadar melakukan dosa. Maka bagaimana cara kita menghapus dosa-dosa kita yang tidak kita sadari tersebut? Perbanyaklah berbuat baik. Ini cara kita bermuamalah yang baik dengan diri kita. Banyak melakukan ketaatan, banyak melakukan kebaikan. Jangan remehkan sedikit pun kebaikan. Bisa jadi kebaikan yang kecil ternyata menjadi sebab kita masuk surga. Bisa jadi kebaikan yang kecil ternyata bisa menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita. Ya, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, iringilah keburukan dengan kebaikan sebagai penghapusnya. Taib, ini yang kedua. Wal aslu tsalis, sedangkan prinsip yang ketiga, yaitu bermuamalah kepada sesama manusia, kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang menjadi pembahasan utama kita. Qal, ada pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan perlakukanlah, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Secara tidak langsung hadis ini selain menyebutkan 3 prinsip dasar muamalah kita kepada Allah, kepada diri kita dan kepada manusia, seakan-akan ini juga menunjukkan urut-urutan prioritas. Urut-urutan prioritas. Yang pertama kita harus menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Itu di atas segalanya. Jangan bertauhid kepadanya. Ya. Kalau muamalah kita kepada Allah enggak beres, maka tidak ada artinya muamalah yang kedua sisanya. Kita tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada artinya kita berbuat baik untuk diri kita dan berbuat baik kepada orang lain. Jadi tingkatan yang pertama, yang paling tinggi adalah menunaikan hak Allah, memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Baru yang kedua, perbaiki hubungan kita dengan diri kita sendiri. Jangan zalimi diri kita. Dengan cara apa? Jauhi dosa dan maksiat. Dengan berbuat dosa dan maksiat, pada hakikatnya kita telah bermuamalah dengan cara yang buruk terhadap diri kita. Nanti di akhirat diri kita yang akan apa? Mendapatkan balasannya. Karena kita minum khamr misalnya, karena kita berjudi. Sebelum ini pembahasan zalim kepada orang, kita telah menzalimi diri kita. Kita telah menjadi sebab tubuh kita, semua yang ada pada diri kita akan disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Maka setelah kita perbaiki hubungan kita kepada Allah, perbaiki hubungan dengan diri kita dulu. Nah, setelah itu baru kita perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Jadi seakan-akan ini menjadi urut-urutan prioritas muamalah kita kepada Allah, kepada diri kita, baru kepada orang lain. Nah, wal khuluqul hasan. Sekarang kita masuk pada penjelasan tentang akhlak yang baik. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal khuluqul hasan, dan akhlak yang baik, wal khuluqul ladzi kana alaihi sayyidu waladi Adam. Adalah akhlak yang pemuka dari anak Adam berada di atasnya. Yang dimaksud akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi adalah sayyidu waladi Adam, pemuka, tokoh utama, pemimpinnya anak keturunan Adam. Nah, akhlak yang baik timbangannya melihat kepada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman arada an ya'rifa kawamila al-adabi, dan barang siapa yang ingin untuk mengetahui kesempurnaan adab-adab, wa jawami al-akhlaqi, dan kumpulan akhlak-akhlak yang mulia, wa husnal muamalati, dan cara bermuamalah yang baik, falyanzur ila hadihi, maka silakan lihat kepada petunjuk beliau, wasiratihi wa sunnatihi, kepada sejarah kehidupan beliau dan sunnah beliau salawatullahi wassalamuhu alaihi. Kalau kita mau berakhlak baik kepada sesama manusia, maka lihatlah akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa adabuhu akmalul adab, maka adab beliau adalah adab yang paling sempurna. Wa khuluquhu akmalul khuluq, dan akhlak beliau adalah akhlak yang sempurna. Fi kullil abwab, pada semua bab. Ya. Apa maksudnya pada semua bab? Adab kepada siapapun, maka Nabi SAW yang terbaik. Adab kepada istri, adab kepada tetangga, adab kepada orang yang lebih muda, adab kepada yang lebih tua. Bahkan nanti akan disebutkan sampai pun adab kepada musuh. Nabi SAW tetap yang terbaik. Naam. Wal muslimu, dan seorang muslim, matlubun minhu an yukhaliqan nasa jami'an bi khuluqin hasan, maka ia dituntut untuk memperlakukan manusia seluruhnya dengan akhlak yang baik. Wa hadza fihi anna ta'amula bil khuluqil hasan matlubun, dan di sini
maka kita jumpai bahwasanya bermuamalah dengan akhlak yang baik matlubun, itu dituntut ma'al abawain, terhadap kedua orang tua. Ini masuk cakupan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Orang tua manusia bukan? Manusia, maka masuk dalam cakupan hadis ini. Maka kita dituntut untuk berbuat baik kepada al-abawain, kedua orang tua, wal ahli, kepada keluarga, wal auladi, kepada anak-anak, wal qarabati, kepada kerabat, wal jirani, kepada tetangga, wa umumil muslimin, dan kepada kaum muslimin secara umum. Bal wa ma'al kuffar, bahkan terhadap orang kafir pun ada kewajiban untuk beradab yang baik kepada mereka. Dan Nabi SAW sudah tunjukkan hal itu kepada kita, bagaimana adab beliau kepada orang-orang kafir. Nah, di antaranya Allah sebutkan di dalam Al-Quran ya, tentang muamalah kaum muslimin terhadap orang kafir. Qala Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8, La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Dan Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam masalah agama dan yang tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka. Ini muamalah kepada orang kafir. Innallaha yuhibbul muqsitin, karena Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat adil. Surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8. Nah, di ayat ini Allah tegaskan kalau Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir, dengan catatan mereka tidak memerangi kita, mereka tidak mengusir kita. Ini menunjukkan kalau kita menzalimi mereka, maka kita berdosa. Menzalimi orang-orang kafir yang memiliki sifat di dalam ayat ini, tidak memerangi kita dan tidak mengusir kita. Maka Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik dan berbuat adil. Nah, ayat setelahnya baru dijelaskan, innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qatalukum fiddin. Sebaliknya Allah melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka yang memerangi kalian dan yang mengusir kalian. Nah, ini kalau sama orang-orang kafir yang memerangi kita dan yang mengusir kita, maka kita nggak boleh berbuat baik kepada mereka. Kita harus apa? Melawan. Tapi dalam kondisi damai, tidak ada peperangan, tidak ada yang diusir, dan kita tidak dimusuhi, diperangi secara fisik, maka kita boleh untuk berbuat baik dan berbuat adil. Wan Nabi alaihi salatu wassalam, dan Nabi alaihi salatu wassalam amalal kuffara muamalatan hasanatan, telah memperlakukan orang-orang kafir dengan perlakuan yang baik. Kanat sababan, diantaranya menjadi sebab lihidayati katsirin minhum, mendapat hidayahnya kebanyakan mereka, wa dukhulihim fi hadzal din, dan sebab masuknya mereka ke dalam agama ini. Ya. Jadi dengan perangai Nabi SAW, dengan sebab itu Allah beri hidayah orang-orang kafir untuk masuk Islam. Dan ini banyak sekali. Di antaranya saya menyebutkan atau mengisyaratkan, wa kana sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu ketika Nabi SAW ya'tihi rajulu, didatangi oleh seseorang. Meskipun mungkin yang lebih tepat beliau didatangkan. Ya, ada seseorang yang didatangkan kepada beliau. Nanti akan kita tambahkan insyaallah keterangannya.
wa laysa 'alal wajhil ardi abghada ilaihi minhu, dan tidak ada saat itu di atas muka bumi orang yang paling dibenci oleh orang ini melebihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi pernah ketemu orang kafir yang sangat benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama an yara khuluquhu al-karim, maka tatkala orang ini melihat akhlak Nabi yang mulia, wa adabahu ar-rafi, dan adab beliau yang sangat tinggi, illa wa yatahawwalu min sa'atihi ala wajhil ard wa laysa ala wajhil ardi ahadun ahabba ilaihi minhu alaihi salatu wassalam. Ya, ketika ia melihat yaitu adab Nabi dan akhlak yang mulia, maka saat itu juga berubahlah sikapnya, sehingga tidak ada orang yang paling beliau cintai di atas muka bumi melebihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu a'lam bishawab, beliau tidak membawakan kisahnya secara lengkap dan juga tidak menyebutkan nama orang tersebut. Ya, kalau yang dimaksud adalah seorang yang pernah ditawan oleh kaum muslimin, maka sahabat ini bernama Sumamah ibn Utsasah. Ya, Sumamah bin Utsasah radhiyallahu ta'ala anhu. Kisahnya, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus yaitu delegasi untuk suatu misi, ya, untuk perang lah. Lalu sepulangnya delegasi tersebut ternyata membawa seorang tawanan perang yang bernama Sumamah tadi. Lalu Sumamah diikat di tiang, lalu datangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya, "Ma indaka ya Sumamah?" Bagaimana keadaanmu wahai Sumamah? Apa yang kau miliki? Maka Sumamah mengatakan, ya, indi khairun ya Muhammad. Saya dalam keadaan baik wahai Muhammad. Lalu Sumamah menjelaskan kebaikan yang didapatkan atau kebaikan yang dirasakan oleh Sumamah adalah in taqtulani taqtulu dzadamin. Jika engkau membunuh diriku, maka engkau telah membunuh seorang yang memiliki darah yang berharga. Karena Sumamah ini tokoh di masyarakatnya. Ya. Jadi Nabi SAW bertanya, apa yang kau miliki? Seakan-akan ini tawaran, apa yang bisa kau tawarkan untuk diriku? Karena secara singkat jamaah sekalian, tawanan perang itu boleh diperlakukan sesuai dengan kebijakan pemimpin kaum muslimin antara 3 pilihan kalau nggak salah, kalau nggak lupa ya. Bisa dibunuh, bisa menebus dirinya sendiri, dan bisa dibebaskan secara cuma-cuma. Makanya Nabi tanya, apa yang kau miliki? Apa yang bisa kau tawarkan kepadaku? Maka Sumamah mengatakan, pada diriku banyak kebaikan. Apapun yang kau lakukan, diriku membawa kebaikan untukmu. Yang pertama, jika engkau bunuh aku, maka kamu mendapatkan keutamaan. Apa? Engkau telah membunuh seorang yang memiliki darah mulia. Wa in tun'im ala syakirin. Tapi kalau engkau memberikan nikmat kepadaku, maka engkau telah memberikan nikmat kepada orang yang bersyukur. Artinya kalau kamu mengasihi diriku, aku akan bersyukur. Ya. Wa in kuntu turidul mal fas'al minhu ma syi'it. Kalau kamu mau harta, minta berapa yang kau mau, akan aku beri. Ya. Kalau mau tebusan, maka silakan minta berapa. Ini menunjukkan sekali lagi, tawanan perang itu ada 3 hal yang bisa dilakukan: dibunuh, ditebus, dan juga apa? Dilepaskan begitu saja. Nah, hari kedua didatangi
oleh Nabi SAW. Akhirnya dia menjawab dengan hal yang serupa, sama, ya tidak berubah. Kamu bunuh aku, kamu dapat dapat darah yang berharga. Kamu maafkan aku sangat bersyukur. Kalau kamu minta harta, sebut berapa nominalnya. Sampai 3 hari. Di hari yang ketiga, setelah Sumamah menjawab hal yang sama, maka tiba-tiba Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, "Atliku Sumamah." Bebaskan Sumamah ini. Nabi memilih dibebaskan secara apa? Cuma-cuma. Tidak dibunuh dan juga tidak meminta tebusan. Nah, akhirnya Sumamah pun langsung pergi menuju masjid. Lalu dikabarkan kalau dia mandi, kemudian dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tidak sampai di sini. Selesai syahadat dia berkata, ini yang tadi diisyaratkan oleh Syekh Abdul Razak. Apa kata Sumamah? Ya Muhammad, wahai Muhammad, wallahi demi Allah, ma kana 'alal ardi wajhun abghadha ilayya min wajhik. Tidak ada wajah yang paling aku benci di atas muka bumi melebihi wajahmu. Sebelumnya maksudnya ya, sebelum masuk Islam, sebelum dibebaskan. Ya. Jadi ternyata Sumamah itu ketika diikat, ditahan, memiliki perasaan yang bencinya luar biasa kepada Nabi SAW. Sampai-sampai diungkapkan sekarang, tidak ada wajah yang paling aku benci melebihi wajahmu di atas muka bumi ini. Waqad asbaha wajhuka ahabbal wujuh ilayya, dan sekarang wajahmu adalah wajah yang paling aku cintai yang ada di atas muka bumi. Subhanallah, begitu cepatnya perubahan manusia jika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, dan diawali dengan apa? Kelembutan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, mungkin Nabi menganggap sepele kan? Nabi punya kendali, bebaskan wis, remeh. Tapi ternyata menjadi sebab orang masuk Islam. Ini pesan kepada kita, jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Ya, dalam hadis Nabi SAW disebutkan, jagalah dirimu dari api neraka walau kana bisik tamrin, meskipun dengan sepotong, secuil kurma. Bayangkan, secuil kurma bisa buat membentengi kita dari neraka. Caranya gimana? Tidak ada yang bisa mengalahkannya kecuali dengan keikhlasan. Nah, bagaimana kalau ternyata kita bisa berinfak lebih dari itu? Silahkan, lebih baik dengan syarat ikhlas. Maka perbanyak kebaikan. Kita nggak tahu kebaikan mana yang ternyata bisa menjadi sebab kita masuk surga, diampuni dosanya. Kalau kita punya kebaikan cuma 1, 2, 3, 4, 5 hitungan tangan, tapi ternyata semua ditolak, apa yang terjadi? Tapi kalau kita punya ratusan kebaikan, misalkan ada 10 yang ditolak, atau ada 90 yang ditolak karena salah niat dan lain sebagainya, maka setidaknya ada 10 yang diterima. Maka semakin banyak kita berbuat baik, semakin besar potensi kita mendapatkan manfaat dari kebaikan kita sendiri. Nabi SAW melakukan hal yang sepele, bebaskan dia, tapi ternyata berubah menjadi hal yang luar biasa. Wallahi, kata Sumamah lagi, maka min dinin abghadha ilayya min dinik. Tidak ada agama yang paling aku benci melebihi agamu dulu. Fa asbaha dinuka ahabba dini ilayya, dan sekarang agamamu wahai Muhammad adalah agama yang paling aku cintai. Wallahi ma kana min baladin abghadu ilayya min baladik, dan tidak ada negeri yang paling aku benci melebihi negerimu wahai Muhammad. Fa asbaha baladuka ahabba iladi ilayya, dan sekarang jadilah negerimu negeri yang paling aku cintai. Dan wallahu a'lam bishawab, zahirnya hadis ini atau kejadian ini terjadi di kota Madinah. Ya, karena Nabi SAW banyak menghabiskan waktu setelah hijrahnya di kota Madinah. Nabi SAW mengutus utusan perang, kendali utama kota Madinah. Sehingga bisa jadi maksud dari negeri terbaik dan negeri terburuk yang pernah
dirasakan oleh Thumamah sebelumnya adalah kota Madinah, dan sekarang menjadi negeri terbaik yang ia rasakan. Hadis ini diriwayatkan oleh banyak, yaitu periwayat hadis yang dari Bukhari, Muslim dan juga Imam At-Tirmidzi dengan berbagai riwayat yang ada. Nah, perhatikan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi kita bisa melihat betapa pengaruh akhlak yang mulia ini sungguh luar biasa. Dan Nabi contohkan ini kepada orang kafir. Kepada orang kafir saja beliau memiliki akhlak yang mulia. Lalu bagaimana kepada sesama kaum muslimin? Oleh karena itu patut untuk kita melihat secara utuh bagaimana akhlak beliau, tidak sepotong-potong. Jangan hanya dilihat bagaimana Nabi keras kepada orang kafir dalam peperangan, kepada orang yang musuhi, tapi lihat bagaimana akhlak beliau kepada orang yang tidak memusuhi. Lihat bagaimana akhlak beliau kepada anak kecil, kepada yang lebih tua. Harus komplit kita melihat, baru kita bisa benar-benar tahu betapa mulianya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal akhlaqu. Nah, kemudian wahada, dan ini semakna dengan qauluhu, makna qaulihi ta'ala adalah semakna dengan firman Allah Ta'ala, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Itu dalam surah Ali Imran ayat 159. Dan dengan rahmat dari Allah lah engkau berlemah lembut kepada mereka, wahai Muhammad. Karena sekiranya engkau keras, kasar hatinya, maka tentu mereka akan lari dari sekitarmu. Jadi seakan-akan ayat ini menjelaskan bagaimana sebab lemah lembutnya Nabi SAW menjadikan orang-orang tertarik masuk Islam. Bagaimana dengan kelembutan akhlak Nabi SAW ini menjadi sebab manusia mendapatkan hidayah. Nah, kembali kepada hadis Aisyah yang pernah dibawakan oleh Al-Mu'allif hafizahullah, bahwa Nabi SAW apa? Kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Nah, ini diantara dalilnya juga. Dalam ayat ini disebutkan kalau Nabi itu lemah lembut yang menjadi sebab orang-orang tidak lari, dan ternyata praktek Nabi di dalam hadis yang kita jumpai juga sama. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian wal akhlaqul islamiyah, maka akhlak Islam taqumu ala arba'ati arkanin. Nah, ini kita sudah masuk pembahasan lebih spesifik tentang akhlak kepada sesama manusia. Perhatikan, akhlak Islam dibangun di atas arba'ati arkanin, 4 rukun. Kalau tadi 3 itu muamalah kita secara umum kepada Allah, kepada diri kita dan kepada manusia. Nah, untuk yang ketiga ini akhlak muamalah kepada manusia, maka dibangun di atas 4 rukun. Man i'tana biha, siapa yang memiliki perhatian dengannya, kana biiznillahi tabaraka wa ta'ala, maka dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala, min ahlil akhlak, ia akan menjadi ahli akhlak, pemilik akhlak mulia. Wa man dhayya'aha, namun siapa yang menyia-nyiakan 4 rukun ini, au dhayya'a minha syai'an, atau menyia-nyiakan satu di antara 4-nya, dha'a minhul khuluqul, ya, maka akan hilanglah darinya sebagian akhlak, bihasabi ma adha'a min hadhil arkan, sesuai dengan apa yang ia sia-siakan dari 4 rukun yang ada. Kalau 4 rukun ini dimiliki semua, maka sempurna akhlaknya. Kalau minus 1, maka akhlaknya nilainya 3. Kalau minus 2, akhlaknya nilainya 2. Kalau minus 3, akhlaknya nilainya 1. Kalau enggak punya keempat-empatnya, 0 akhlaknya. Sejauh mana dia memiliki 4 rukun ini, sejauh itu pula lah dia mencapai kesempurnaan akhlak. Qad ijtama'atil arkanu lil akhlaq fi arba'ati ahadits, dan terkumpul di dalam
rukun-rukun ini, afwan, wa qad ijtama'at hadhil arkanu, dan sungguh telah terkumpul rukun-rukun ini lil akhlaq, pada akhlak yang mulia, fi arba'ati ahadits, dalam 4 hadis. Kullu haditsin minha dalla ala ruknin min arkanil akhlaq. Setiap hadis menunjukkan satu rukun dari rukun-rukun akhlak. Jadi di sini Syekh Abdul Razak akan membawakan dalil bahwa 4 rukun akhlak yang harus kita miliki agar sempurna akhlak kita berdasarkan 4 hadis, 4 dalil. Azan. Fadal, saya azan terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita lanjutkan. Akan kita sebutkan 4 hadis tersebut secara singkat. Insyaallah keterangannya akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Abdul Razak menjelaskan di sini, naqala al-Hafidz Ibnu Hajar atau Ibnu Rajab fi kitabih. Al-Hafidz Ibnu Rajab menukil di dalam kitabnya Jami' al-Ulum wal Hikam an Abi Muhammad ibni Abi Zaid al-Qayrawani, dari Abu Muhammad bin Abu Zaid al-Qayrawani, Imamil Malikiyah fi zamanihi, yaitu imam dari mazhab Maliki di zamannya. Annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan, jima'u adabil al-khair
wa azimatuhu tatafarra'u min arba'ati ahadits. Kumpulan dari adab-adab kebaikan itu terbagi menjadi atau bercabang dari 4 hadis. Ya, dari 4 hadis. Yang pertama, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbicaralah yang baik atau diam. Hadis pertama. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, dan hadis yang kedua, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara kebaikan Islam seseorang meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa qawluhu lilladzi ikhtasara fil wasiyah atau ikhtasara lahu fil wasiyah. Yang ketiga, sabda beliau kepada orang yang ingin mendapatkan wasiat yang singkat, wasiat yang ringkas, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, jangan marah. Dan yang terakhir, yang keempat, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seorang mukmin adalah orang yang mencintai untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai untuk dirinya. Nah, 4 hadis ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah dalil dari 4 rukun yang harus dimiliki oleh seseorang di dalam masalah akhlak kepada manusia. Kalau bisa kita ringkaskan poin utamanya, hadis yang pertama mengisyaratkan kepada menjaga lisan. Falyaqul khairan au liyasmut. Hadis yang kedua meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis yang kedua menunjukkan rukun meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis yang ketiga menjaga emosi. La taghdab, jangan marah. Sedangkan hadis yang keempat atau rukun yang keempat adalah mengisyaratkan pada salamatus sadr, jiwa yang lapang, hati yang bersih. Nah, 4 ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah rukun yang apabila seseorang memilikinya secara sempurna, maka dia min ahlil akhlak. Kata Syekh Abdul Razak, di antara orang-orang yang memiliki akhlak mulia. Dan insyaallah keterangannya akan kita lanjutkan biidznillah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan berikutnya. Wallahu ta'ala alam shawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kajian di malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada yang tanyakan mungkin sebelum kita akhiri? Mas, mau enggak duluan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Poin yang kedua. Iya. Meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Ini sangat jelas ya. Sangat jelas. Orang yang berakhlak mulia, dia akan benar-benar memanfaatkan waktunya dengan baik. Dia tidak bermudah-mudahan untuk melakukan perkara-perkara yang tidak manfaat. Kaitannya dengan akhlak apa? Banyak kita jumpai gara-gara perkara yang tidak manfaat, orang jadi merasa tidak nyaman. Ya,
buat konten-konten iseng, ya kan? Untuk membuli orang, untuk ngerjain orang, untuk ngeprank, ya itu. Manfaat nggak itu? Nggak manfaat. Gara-gara itu ada yang tersinggung, ada yang meskipun untuk bercanda, ngagetin orang terus di kamera, menjadi orang apa? Jengkel. Berarti kaitannya apa? Cukup erat dengan kita meminimalisir hal-hal yang tidak bermanfaat, maka kita akan meminimalisir pula apa? Permusuhan orang kepada kita, sebab sakit hatinya orang kepada kita. Kalau kita main aman, insya Allah tidak banyak orang yang tersakiti. Semoga bisa dipahami. Jelas ya? Baik. Nggih, Mas. Bagaimana kalau ada orang kafir atau orang Islam sendiri yang nyinyir atau menolak syariat Islam, kita juga terhadap? Apakah kita juga? Taib. Kalau orang kafir jelas secara asal tidak suka dengan agama kita. Nah, kalau orang kafir memusuhi agama kita, apakah kita beradab kepadanya? Tentu tidak. Dalam hal tidak kita hormati, tidak kita hargai, kita enggan untuk bertemu dan yang semisalnya. Tetapi apakah kita perangi? Nanti dulu. Ini masalah yang sensitif. Termasuk orang Islam yang membenci agamanya sendiri. Kalau Islam membenci agama sendiri, di antara pembatal keislaman ini. Ya, jadi orang ngaku Islam tapi benci kepada agamanya, nyinyiri agamanya sendiri, meledek syariat, maka bisa batal Islamnya. Maka orang-orang semacam ini tidak ada harganya di mata kita. Kalau ketemu nggak salam, kalau ketemu kita palingkan wajah, ya nggak apa-apa. Tetapi untuk ambil sikap dengan main tangan, ini nanti dulu, karena ini kaitannya dengan apa? Kemaslahatan. Kita bukan pihak yang berwenang. Maka kita sikapi dalam diri kita, ya seperti itu. Jadi wajib kita benci dia, dan nggak boleh kita berbaik-baik dengannya. Ya, tapi untuk main tangan dalam hal ini, main hukum sendiri, ya tentu ini bukan wewenang kita. Jadi seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik jemaah sekalian, mungkin kita akhiri. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.